Saya mencoba live streaming dengan peralatan yang sederhana. Mudah-mudahan bisa tertangkap sinyalnya dan keterangan-keterangannya. Monggo kalau Bapak Ibu atau saudara-saudari sempat menengok tayangan live streaming ini, silakan kami diberi feedback gitu ya, bagaimana tangkapan layar di pesawat Anda, gadget Anda. Ya, siang ini cuaca cukup berawan, mendung, tapi masih panas sehingga apa ya? Istilahnya orang Jawa itu mengatakan sumuk, bikin sumuk gitu. Ngobrol-ngobrol sendiri di BBR ini atau Rumah Kalwat Bali Budaya Rejosari ini sudah mulai dengan aktivitas-aktivitas rutin seperti latihan karawitan, kemudian ada satu agenda juga yang baru saja dirintis, yakni kekidungan dari paguyuban Sitorsmi. Kemudian beberapa kegiatan yang lain yang sudah mulai berjalan, melihat keadaan, melihat perkembangan situasi kita selama pandemi ini sudah mulai landai, sudah mulai kita semua mampu untuk bersahabat dan berdamai dengan corona, sehingga pelan-pelan RKBPR akan mulai kembali membuka aktivitas untuk publik ya. Kegiatan yang akan segera berjalan juga, aktivitas rutin dari Balai Budaya Rejosari ini diantaranya komedi situasi Ndoro Kakung akan segera kembali hadir di bulan Januari ini, tentu dengan akan dibuka dengan sebuah episode yang apa ya istilahnya, reshuffle reshuffle Pak RT ya, tapi detail ceritanya ini spoiler aja, detail ceritanya nanti ya, sambil karena kita masih berhubungan mesra dengan Romo Nyaris, dan senyampang itu juga kita sudah memiliki Romo baru membantu Romo Ipeng yang dalam episode Ndoro Kakung nanti sudah kayaknya sudah siap atau mau tidak mau siap gitu ya menjadi Pak RT. Kemudian saya mendapat informasi juga kemarin dari Mas Pius Agus Suprapto,
staf administrasi RKPPR bahwa wayang kulit yang ada di sini sudah kembali ke RKPPR dalam keadaan yang sudah lebih baik, artinya sudah dicat, sudah diperbaiki, wis pokoknya siap dipakai. Nah, ini untuk informasi saja bahwa wayang kulit atau perbaikan wayang kulit ini dibantu oleh rekan MSF yang ada di Jerman apa ya? Ya Mas Agus, di Jerman ya. Ya, mereka membantu ketika melihat tayangan kita mengenai rencana perbaikan wayang dan mereka dengan cekatan membantu pembiayaan perbaikan wayang kulit yang dimiliki oleh RKPPR. Praktis dengan sudah kembalinya wayang kulit yang sudah dalam kondisi baik, sudah dicat, bulan Januari ini wayang-wayang tersebut sudah siap untuk dipergunakan, siap untuk dimainkan, siap untuk babar kisah-kisah yang ada di Mahabharata. Dan saya kira ini juga sekaligus menginformasi kepada pandemen Ringgit Purwo atau wayang kulit yang selama 2 tahun ini memang kami tutup kompleks DPR ini. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bisa bermanfaat buat Bapak Ibu pandemen Ringgit Purwo, dan terlebih kepada praktisinya, ya, silakan untuk berlatih kembali sambil istilahnya Romo Ipeng grengseng gayeng ya, di RKPPR ini. Tentu saja karena ini bisa dipergunakan oleh semua yang berkehendak baik. Saya kira kita tinggal merespon dengan ya memainkan wayang-wayang tersebut dengan penuh tanggung jawab, artinya tetap kita jaga bersama. Kemudian aktivitas yang lain di RKPPR yang sudah mulai berjalan juga ada latihan tari anak-anak, sudah mulai diadakan kembali. Mudah-mudahan ini menjadi rangsangan gairah untuk anak-anak kita mengekspresikan diri di dalam kegiatan seni tari, diasuh oleh Bu Ning ya, dari masyarakat sekitar Josari ini. Anak-anak yang ada di Paroki Pati, Paroki Kudus, paroki yang ada di Rayon Busidiana bisa saja untuk ikut bergabung dengan latihan-latihan tari ini, atau syukur-syukur ada anak-anak muda yang tertarik untuk ikut latihan karawitan, latihan dalang dan sebagainya. Silakan
justru kami akan menyambut baik dan mendukung gairah anak-anak muda itu. Tadi saya datang, sudah ada beberapa tamu di sini. Tamu, ya saya tidak usah disebut tamu lah ya, karena orang-orang kita sendiri. Ada Pak Joyo ya di halaman parkir tadi ketika saya parkir, sedang menikmati buah durian hasil kebun dari Balai Budaya Rejosari bersama Mas Prapto tadi ya, dan kayaknya enak banget ya, cuman saya lagi dilalah cukup kenyang sehingga saya langsung ke Omah Kulti dan menyiapkan siaran langsung ini. Saya tidak tahu apakah Pak Joyo sudah kondur, tapi kayaknya belum. Selamat menikmati durian hasil kebun dari Balai Budaya Rejosari. Tidak hujan Romo, masih mendung, cukup panas. Jadi sumuk ini kayaknya di luar, di dekat pastoran Omah Kulti ini perlu AC Pak ya. Outdoor kok AC-nan gitu ya. Monggo Romo tindak, sini kita siaran langsung. Kemudian tadi juga menyusul ada Pak Kris, katanya Pak Sapon ya. Pak Kris bersama keluarga, mudah-mudahan sempat menikmati apa yang ada di PBR ini. Ono duren yo di dahar, ono rambutan yo di dahar, ono jambu, ono sembarang. Silakan. Dan untuk Bapak Ibu yang mau pesan durian ya toh, ini Mas Agus Pius juga menjualnya ya. Menjualnya untuk ya untuk tambahan pemasukan aja. Tambahan pemasukan untuk RKPBR. Dan nun sewu, saya itu nek datang ke PBR dilalah mak debuk gitu ya, langsung tak buka biak gitu tanpa bayar. Tinggal dicatat aja. Ya, Bapak Ibu Saudara dan teman-teman yang kepengen buah durian bisa pesan ya ke Mas Pius Agus. Monggo tindak sini Roma. Kemudian juga ya report aja, report. Kapan-kapan saya akan expose ini secara khusus. Saya kepengen Bapak Ibu Saudara juga lebih mengenal ya RKPBR. Satu sesi mengenai apa itu Omah Kulti. Saya kira banyak dari kita yang bertanya-tanya Omah Kulti ki apa to? Apa omah yang di halaman depannya ada buah kulti? Buah kulti ki apa? Tapi yang jelas ada pemaknaan tersendiri tentang Omah Kulti. Nanti kita akan bahas secara terpisah ya pada waktu atau kesempatan mendatang. Kemudian saya juga ingin mengekspos Joglo 1, bagaimana, apa isinya, arsitekturnya bagaimana, kemudian dapat dari mana, siapa yang membangun, kapan mulai dibangun, ukuran
luasnya seberapa dan sebagainya. Kemudian kita juga punya Joglo 2, itu bagaimana bangunannya, arsitekturnya, isinya apa saja, selama ini dimanfaatkan untuk apa saja dan sebagainya. Kita juga ada ruang perpustakaan, ruang baca ya, untuk anak-anak. Kalau saya ingat dahulu, ruang perpustakaan adalah tempat di mana anak-anak sekitar sini sesudah pulang sekolah sore hari itu datang atau bermain di BBR ini, dan mereka ke ruang perpustakaan membaca-baca buku di sana. Kita juga punya koleksi buku-buku yang cukup bermutu, bahkan boleh saya katakan bermutu tinggi, karena ini hibah dari suster di Jogja kepada Romo Ipeng yang kemudian ditaruh atau disimpan di RKBBR. Cuman kayaknya perlu tempat khusus untuk buku-buku yang berkelas ini, karena selain sangat bernilai, buku-buku itu juga sudah cukup tua, sehingga perlu perawatan, perlu ruangan yang di-maintain suhunya kayak gitulah. Nanti kalau ada kesempatan, ada peluang, kita akan mendokumentasikan semuanya itu dalam satu tempat yang pantas lah, kira-kira begitu. Kemudian juga ada bangunan-bangunan yang lain ya, dan ini penting sekali karena posisi rumahku itu sebetulnya di tengah itu dalam konteks rayon Busidiana ya. Nah, kebetulan secara teritori, secara wilayah, Rejosari ini masuk dalam wilayah Kabupaten Kudus, sehingga pada saat itu pengelola RKBBR merasa perlu dan penting untuk memiliki sebuah rumah kudus, dan sudah berdiri beberapa kali dan banyak kesempatan kita mempergunakan rumah kudus itu untuk aktivitas dan kegiatan-kegiatan. Kita juga kepengen mengekspos rumah kudus. Sebetulnya bagian-bagian dari rumah kudus itu juga penting untuk kita ketahui sebagai knowledge saja, sebagai pengetahuan saja. Ada genting-genting yang khusus, ada ukiran-ukiran yang saya yakin punya makna. Kemudian ada ruangan-ruangan yang dipisah antara pawon, ruang tengah, depan, dan ruang samping. Itu juga punya fungsi-fungsinya masing-masing, sehingga kayaknya ini menjadi kekayaan pengetahuan kita juga ketika kita nanti akan bisa mengekspos rumah kudus itu bagaimana, asalnya bagaimana, kemudian dibangun di BBR ini asal muasalnya bagaimana, sekarang kondisinya bagaimana. Kemudian ada satu yang menarik juga, bahwa setiap tahun itu Pak Midi, Mas Prapto, Mas Pius Agus juga melakukan perawatan secara berkala. Ini juga ada resepnya. Kapan-kapan kita akan membicarakan hal ini sehubungan dengan rumah kudus ya. Bapak Ibu Saudara, masuk ke bagian dalam itu kita juga punya satu informasi yang baru ya, yaitu kita sudah berhasil membangun talut ya, yang
fungsinya untuk menahan tanah agar tidak longsor ya, itu yang utama. Sekaligus juga menjadi apa ya, memperlancar saluran irigasi sehingga air itu bisa mengalir dengan baik, dengan lancar dan tidak merusak apa tanah. Dan yang ketiga saya kira demi keselamatan, karena talut itu dibangun juga karena sekaligus berbatasan dengan rumah atau pekarangan milik warga masyarakat, sehingga kita perlu juga untuk menjaga, kita perlu juga untuk apa, membuat lebih baik ya, keadaan menjadi lebih baik buat semuanya. Saya ingin memindahkan kamera karena terlalu panas, Bapak Ibu barangkali akan merasa tidak nyaman ya. Sebentar. Ya, videonya karena sekarang saya hadapkan ke depan atau halaman dari rumah Kuldi ya, agar tidak terlalu panas karena matahari semakin condong ke barat, sehingga kalau kamera tadi seperti di awal langsung berhadapan dengan kamera dan kita tidak nyaman untuk melihat. Ya, monggo. Tadi ada sapaan dari Romo Ipeng. Udan ora kono. Enggak, Romo, ini cuacanya cukup bagus. Mudah-mudahan punya waktu untuk tindak ke BBR ini. Nah, tindak ke BBR jadi malah live streamingnya akan jalan lebih yahut ya, pasti karena akan lebih ramai. Ya, Mas Agus kayaknya mau kondur ini. Ya. Oke. Siap. Kalau Mas Agus mau kondur berarti saya dewean ini berarti. Salah itu. Iya, saya kira apalagi ya yang ya kondisi Bapak Ibu boleh memberi informasi bagaimana keadaan di sekitar Bapak Ibu. Panaskah, hujankah, atau sedang sibuk apa siang-siang begini?
Baik, ya, Bapak, Ibu, dan saudara, saya ingin kembali, apa ya, reminder, me mewartakan kembali. Nah, tapi ini soalan ya, bahwa Balai Budaya Rejosari ini juga membuat produk-produk yang langsung bisa dikonsumsi, ya, produk-produk konsumsi. Kita bekerja sama dengan beberapa petani di lereng Gunung Muria. Kita membuat produk kopi. Kita menamakannya kopi Purbakala. Ya, kopi Purbakala ini hasil dari kopi yang tumbuh di lereng Muria, kemudian diolah, diracik oleh Greens Indonesia di Jalan Ayani Kudus. Nah, jadi kita kerjasama dengan mereka, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan pemesanan, bisa melakukan pembelian dengan menghubungi Mas Pius Agus, ya, ada di deskripsi. Ada 2 kemasan kecil, kemasan sedang. Mudah-mudahan sehubungan dengan kopi Purbakala ini, kalau ini mulai Januari ini kita mulai soundingkan kembali agar kopi Purbakala juga mulai bisa dibeli oleh Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, Balai Budaya Rejosari juga memproduksi keripik pisang biar. Cuman ini kita tidak bisa menetapkan waktunya secara reguler, ya, karena mohon maaf, pohon pisangnya ini mesti nunggu sampai berbuah dulu dan menunggu sampai pas untuk siap dipetik, kemudian baru kita memiliki stok keripik pisang biar. Biasanya diolah oleh Mbak Indah dan Mas Agus, ya. Tapi kayaknya ini belum ada hasil dari pisang yang masak, ya, atau pisang yang berbuah. BBR juga saat ini setelah melakukan produksi kaos, ya, kaos Kasih Ayah sampai 4 kali order di tahun 2021. Mulai Januari ini kita bisa melakukan pemesanan untuk kaos baru. Kaos baru ini masih berikon Kasih Ayah, cuman yang spesial adalah kita membuat ikon Kasih Ayah ini dari atau kalau kita cermati ikon Santo Yusuf yang ada di kaos ini, di dalamnya ada foto-foto saat pengambilan gambar drama musikal atau film musikal Kasih Ayah. Bareng dengan kaos baru DMY edisi ikonik itu,
BBR juga mengeluarkan produk baru, kaos RKBBR. Kaos RKBBR ini dengan mencantumkan tagline yang baru, yaitu Rumah Perjumpaan Anak Bangsa. Ya, kedua produk kaos itu bisa Bapak Ibu dan Romo, Suster, Bruder bisa dapatkan dengan sudah mulai bisa dipesan di Mas Agus Pius, ya, bisa mengontak ke Mas Agus Pius dengan nomor telepon yang ada di deskripsi video ini. Nah, yang terakhir sebelum saya akan menutup uji coba live streaming ini, sebagaimana kita telah saksikan di tayangan sebelumnya, yaitu talkshow offline bersama Pak Irianto Gunawan, kemudian Pak Susilo Tri Raharjo, dengan Mbak Ninin Widianto, dengan Christian Kevin Pratama, dan juga tentu saja Romo Ipeng. Tahun ini BBR akan memproduksi sebuah album khusus anak, lagu-lagu tentang anak yang dinyanyikan oleh anak, akan berisi ya satu album penuh lah ya. Mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu semuanya untuk proyek album anak ini. Semoga bisa menjadi tambahan asupan referensi buat anak-anak Indonesia. Dan kembali kepada RKBBR, bahwa Balai Budaya Rejosari ini terbuka untuk siapapun yang berkehendak baik, silakan berekspresi, silakan berdialog, tridialog, yaitu ekonomi, budaya, dan lintas agama, bisa berkegiatan di Balai Budaya Rejosari ini. Dan pengelola Balai Budaya Rejosari sampai hari ini terus berupaya untuk mengumpulkan sedikit demi sedikit dana dari penjualan produk-produk, dari kegiatan-kegiatan, dan juga dari donasi Bapak Ibu semuanya. Kita tetap memiliki arah untuk bisa membangun rumah kalwat di lokasi yang sudah kita siapkan. Tentu saja bahwa rumah perkalwatan ini tidak hanya bermakna fisik, tetapi upaya-upaya kekalwatan terus-menerus kita upayakan dari waktu ke waktu, yaitu menyediakan diri, tempat ini menyediakan diri sebagai rumah untuk merenung, merefleksi, berdiam diri, dan memetik nilai-nilai kehidupan. Bapak Ibu, Romo, Suster, Bruder yang terkasih, saya kira saya akan mengakhiri perjumpaan siang ini. Semoga berkenan, dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak mengenakan telinga dan hati Romo, Suster, Bruder, Ibu, Bapak semuanya. Terima kasih.
Sampai ketemu, salam budaya, berkah dalam. Saya Asa Jatmiko dari RKPPR.